Penyajian transaksi ijaro dan transaksi ijaro muntahiyah bitamlik. PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari 2000 XA, PT Namira ini mengajukan permohonan ijaro kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Biaya perolehan barang yaitu sebesar 120 juta, kemudian umur ekonomis barang yaitu 5 tahun atau sama dengan 60 bulan, masa sewa 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis sebesar 0 rupiah, sewa per bulan yaitu sebesar 2.400.000, biaya administrasi sebesar 480.000. Perhitungan penyusutan dan pendapatan ijaro. Misalkan kebijakan Bank Syariah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan, maka penyusutan per bulan yaitu sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah bulan umur ekonomis. Penyusutan per bulan yaitu sama dengan 120 juta dikurangi 0 rupiah dibagi 60 bulan, sehingga hasilnya 2 juta. Pendapatan ijaro per bulan yaitu modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan, sehingga 2 juta ditambah 20% dikali 2 juta. Hasilnya ketemu 2.400.000 rupiah. Selanjutnya perhitungan biaya administrasi ijaro. Misalkan dalam kasus di atas, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan, maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut. Biaya administrasi ijaro yaitu N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah beban. 1% dikali 2 juta dikali 24 sama dengan 1% dikali 48 juta. Ketemu hasilnya 480.000. Nah, transaksi pengadaan aset ijaro. Misalkan untuk keperluan transaksi ijaro PT Namira di atas, pada tanggal 5 Juni 2000 XA, Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Jurnal terhadap transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Juni 2000 XA, debit persediaan ijaro sebesar 120 juta dengan kredit kas atau rekening pemasok sebesar 120 juta. Transaksi pada saat akad disepakati. Misalkan pada tanggal 10 Juni PT Namira menandatangani akad ijaro atas sebuah mobil, maka jurnal yang perlu pada waktu itu yaitu pada tanggal 10 Juni 2000 XA debit aset yang diperoleh untuk ijaro sebesar 120 juta, kemudian kredit persediaan ijaro sebesar 120 juta. Dan debit rekening nasabah PT Namira sebesar 480.000 dan kredit pendapatan administrasi sebesar 480.000. Transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijaro. Misalkan rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira adalah sebagai berikut. Tanggal jatuh tempo 10 Juli 2000 XA, sewa per bulan 2.400.000, porsi pokok 2 juta, porsi ujrah 400.000, tanggal pembayaran 10 Juli 2000 XA dan jumlah yang dibayar 2.400.000. Kemudian tanggal jatuh tempo 10 Agustus 2000 XA, sewa per bulan 2.400.000, porsi pokok 2 juta, porsi ujrah 400.000, tanggal pembayaran 10 Agustus 2000 XA, jumlah dibayar 2.400.000. Tanggal jatuh tempo 10 September 2000 XA, sewa per bulan 2.400.000, porsi pokok 2 juta, porsi ujrah 400.000, tanggal pembayaran 10 September 2000 XA, jumlah dibayar 2.400.000. Tanggal jatuh tempo 10 Oktober 2000 XA, sewa per bulan 2.400.000, porsi pokok 2 juta, porsi ujrah 400.000, tanggal pembayaran 10 Oktober 2000 XA, jumlah dibayar 2.400.000. Tanggal jatuh tempo 10 November 2000 XA, sewa per bulan 2.400.000, porsi pokok 2 juta, porsi ujrah 400, tanggal pembayaran 5 Desember 2000 XA, jumlah dibayar 2.400.000. Tanggal jatuh tempo 10 Desember 2000 XA, sewa per bulan 2.400.000, porsi pokok 2 juta, porsi ujrah 400.000, tanggal pembayaran 10 Desember 2000 XA, jumlah dibayar 1.400.000. Tanggal pembayaran 3 Januari 2000 XA, jumlah dibayar 1 juta. Pembayaran yang dilakukan oleh PT Namira di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo. Jurnalnya pada tanggal 10 bulan Juli 2000 XA, debit kas atau rekening nasabah, kredit pendapatan ijaro sebesar 2.400.000. Kemudian tanggal 10 bulan Agustus, debit kas atau rekening nasabah, kredit pendapatan ijaro sebesar 2.400.000. Kemudian pada tanggal 10 bulan September, debit kas atau rekening nasabah, kredit pendapatan ijaro sebesar 2.400.000. Kemudian pada tanggal 10 bulan Oktober, debit kas atau rekening nasabah, kredit pendapatan ijaro sebesar 2.400.000.
Kemudian yang kedua, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Misalnya untuk pembayaran sewa bulan November, pada tanggal 10 November 2000 XA, nasabah belum membayar sewa kepada bank. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 5 Desember 2000 XA, maka jurnal untuk transaksi tanggal 10 November dan 5 Desember adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 November 2000 XA, debit piutang sewa sebesar 2 juta, debit piutang pendapatan sewa sebesar 400.000 dan kredit pendapatan ijaro sebesar 2.400.000. Kemudian pada tanggal 5 bulan Desember 2000 XA, debit kas sebesar 2.400.000, kredit piutang sewa sebesar 2 juta, kredit piutang pendapatan sewa sebesar 400.000. Kemudian debit pendapatan ijaro sebesar 2.400.000 dan kredit pendapatan ijaro sebesar 2.400.000. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Misalnya tanggal 10 Desember 2000 XA, nasabah membayar sebesar 1.400.000. Sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari 2000 XA. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember 2000 XA dan 3 Januari 2000 XB tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Desember 2000 XA, debit kas sebesar 1.400.000, debit piutang pendapatan sewa sebesar 166.667, debit piutang sewa sebesar 833.333, kredit pendapatan ijaro sebesar 1.400.000, kredit pendapatan ijaro akrual sebesar 1 juta. Nah, 1 juta dibagi dengan 2.400.000 dikali 400.000 memperoleh 166.667. Kemudian 1 juta dikurangi 166.667.000 memperoleh 833.333.000. Kemudian pada tanggal 3 bulan Januari 2000 XB, debit kas rekening debit kas sebesar 1 juta, kredit piutang sewa sebesar 833.333.000, kredit piutang pendapatan sewa sebesar 166.667 dan debit pendapatan ijaro akrual sebesar 1 juta dan kredit pendapatan ijaro sebesar 1 juta. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijaro. Jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijaro untuk 6 bulan pertama adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Juli 2000 XA, beban penyusutan debit beban penyusutan aset ijaro kredit akumulasi penyusutan aset ijaro sebesar 2 juta. Tanggal 10 bulan Agustus, debit beban penyusutan aset ijaro kredit akumulasi penyusutan aset ijaro sebesar 2 juta. Tanggal 10 bulan September, debit beban penyusutan aset ijaro pada kredit akumulasi penyusutan aset ijaro sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 10 bulan 10, beban penyusutan aset ijaro terletak pada debit senilai 2 juta rupiah. Akumulasi penyusutan aset ijaro pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 10 bulan 11, beban penyusutan aset ijaro pada debit 2 juta rupiah. Akumulasi penyusutan aset ijaro pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 10 bulan 12, beban penyusutan aset ijaro sebesar 2 juta rupiah dan akumulasi penyusutan aset ijaro dalam kredit sebesar 2 juta rupiah. Baik, selanjutnya perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Misalkan pada tanggal 23 Desember 20 XA dilakukan perbaikan aset ijaro sebesar Rp500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah pada tanggal 23 bulan 12, rekening beban perbaikan aset ijaro debit Rp500.000, kemudian rekening nasabah kredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya, penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Laporan laba rugi seperti yang dapat kita lihat pada tabel, pendapatan ijaro saldo kas akural pada bulan Juli sebesar 2.400.000, pada bulan Agustus sebesar 2.400.000, pada bulan September sebesar 2.400.000, Oktober 2.400.000, November 2.400.000, Desember 2.400.000, total keseluruhan sebesar Rp14.400.000. Beban penyusutan pada bulan Juli 2 juta rupiah, Agustus 2 juta rupiah, September 2 juta rupiah, Oktober 2 juta rupiah, November 2 juta rupiah, Desember 2 juta rupiah, total keseluruhan 12 juta rupiah. Beban perbaikan pada bulan Juli tidak ada, Agustus tidak ada, September tidak ada, Oktober tidak ada, November tidak ada, Desember sebesar Rp500.000, total keseluruhan Rp500.000. Beban lain-lain dari bulan Juli sampai Desember tidak ada. Pendapatan ijaro neto.
pada bulan Juli sebesar Rp400.000, Agustus Rp400.000, September Rp400.000, Oktober Rp400.000, November Rp400.000, Desember Rp100.000. Total keseluruhan Rp1.900.000. Selanjutnya laporan bagi hasil pendapatan ijaroh. Kas pada bulan Juli sebesar Rp2.400.000, Agustus Rp2.400.000, September Rp2.400.000, Oktober Rp2.400.000, November tidak ada, dan Desember Rp3.800.000. Total keseluruhan sebesar Rp13.400.000. Beban penyusutan pada bulan Juli sebesar Rp2 juta, Agustus Rp2 juta, September Rp2 juta, Oktober Rp2 juta, November Rp2 juta, dan Desember Rp2 juta. Total keseluruhan sebesar Rp12 juta. Beban perbaikan pada bulan Juli sampai November tidak ada, pada bulan Desember sebesar Rp500.000. Total Rp500.000. Beban lain-lain dari bulan Juli sampai bulan Desember tidak ada. Pendapatan bulan Juli sebesar Rp400.000, Agustus Rp400.000, September Rp400.000, Oktober Rp400.000, November sebesar Rp2 juta, dan Desember sebesar Rp1.300.000. Total keseluruhan sebesar Rp900.000. Selanjutnya, variasi transaksi ijaroh. Misalkan PT Yasmina menyewa sebuah ruko untuk usaha pakaian muslim. Pemilik tempat sepakat untuk menyewakan ruko dengan harga sewa 150 juta untuk 2 tahun atau 24 bulan. Karena PT Yasmina hanya memiliki uang tunai untuk sewa sebesar 50 juta rupiah, PT Yasmina mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah. Skim yang disepakati adalah skim ijaroh, dan agunan yang disepakati adalah kendaraan milik PT Yasmina, Toyota Kijang Innova tahun 2006. Setelah dilakukan proses analisis, bank memberikan persetujuan pembiayaan dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembiayaan. Pembiayaan modal kerja untuk usaha ruko, jangka waktu 24 bulan. Ujroh bank margin sewa senilai Rp12.975.333,34 atau perhitungan margin annuity 12% untuk 24 bulan. Total harga sewa sebesar Rp162.976.333,34. Uang muka nasabah sebesar Rp50 juta. Jumlah pembiayaan sebesar Rp100 juta. Sewa yang diangsur sebesar Rp112.976.333,34. Pembiayaan bank sebesar Rp100 juta ditambah keuntungan bank. 8 angsuran pembiayaan sebesar Rp4.007.347,22 atau Rp112.976.333,34 dibagi 24 bulan. 9 amortisasi per bulan sebesar Rp4.166.666,67 atau Rp100 juta dibagi 24 bulan. Bentuk-bentuk jurnal terhadap transaksi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal saat pencairan. Dalam rekening, aset yang diperoleh untuk ijaroh terletak pada debit sebesar Rp100 juta. Kemudian rekening nasabah terletak pada kredit sebesar Rp100 juta. Kedua, jurnal saat angsuran. Rekening nasabah terletak pada debit sebesar Rp4.707.347,22. Kemudian pendapatan ijaroh terletak pada kredit sebesar Rp4.707.347,22. Selanjutnya, jurnal saat penyusutan per bulan. Di PSAK 107, suatu entitas syariah dibenarkan menggunakan istilah penyusutan atau amortisasi untuk transaksi ijaroh. Jurnal untuk pengakuan amortisasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, beban amortisasi terletak pada debit sebesar Rp4.166.666,67. Kedua, akumulasi amortisasi terletak pada kredit sebesar Rp4.166.666,67. Jurnal saat angsuran berakhir atau pembiayaan lunas, yaitu akumulasi amortisasi terletak pada debit sebesar Rp100 juta, kemudian aset yang diperoleh untuk ijaroh terletak pada kredit sebesar Rp100 juta. Selanjutnya, jurnal jika nasabah melunasi sebelum masa sewa berakhir. Apabila nasabah bermaksud melunasi setelah pembayaran angsuran ke-20, informasi yang diperoleh saat akan pelunasan adalah sebagai berikut. Penyajian di neraca sebelum pelunasan, aset yang diperoleh saat ijaroh sebesar Rp100 juta. Akumulasi amortisasi sebesar Rp18.333.333,33. Nilai neto sebesar Rp16.666.666,67. Sisa aset yang diperoleh untuk ijaroh sebesar Rp16.666.666,67. Sisa angsuran pokok bulan ke-21 sampai ke-24.
Sisa sewa yang masih harus dibayar sebesar 18.829.388,89 rupiah atau 112.796.333,34 rupiah dikurang 20 dikali 4.707.347,22 rupiah. Sewa neto yang akan diterima sebesar 2.162.722,22 rupiah. Maka, jurnal saat pelunasan sebelum masa sewa berakhir adalah sebagai berikut. Rekening nasabah terletak pada debit sebesar 18.829.388,89 rupiah. Akumulasi amortisasi terletak pada debit sebesar 83.333.333,33 rupiah. Pendapatan ijarah terletak pada kredit sebesar 2.162.722,22 rupiah. Aset yang diperoleh untuk ijarah terletak pada kredit sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Dengan mengacu pada transaksi PT Namira yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut: biaya perolehan barang sebesar 120 juta rupiah, umur barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa atau umur ekonomis selama 24 bulan, waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Perhitungan penyusutan aset IMBT. Berdasarkan kasus di atas, maka beban penyusutan per bulan barang IMBT adalah penyusutan IMBT per bulan biaya perolehan dibagi jumlah bulan masa sewa. Penyusutan IMBT per bulan sama dengan 120 juta rupiah dibagi 24 bulan. Penyusutan IMBT per bulan sebesar 5 juta rupiah. Penentuan pendapatan IMBT. Selanjutnya, dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut. Pendapatan IMBT per bulan sama dengan modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan, sama dengan 5 juta rupiah ditambah dalam kurung 20% dikali 5 juta rupiah, sama dengan 5 juta ditambah 1 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Total pendapatan IMBT selama masa 24 bulan dikali 6 juta rupiah sama dengan 144 juta rupiah. Penjurnalan transaksi IMBT. Perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui hadiah, pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa, dan pembayaran sekadarnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikut ini. Pelepasan sebagai hadiah. Dalam kasus transaksi IMBT, PT Namira, sekiranya pada akhir masa sewa setelah bulan ke-24, dilakukan pelepasan aset ijarah oleh Bank Syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 sebagai berikut. Aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta, sedangkan akumulasi penyusutan minus 120 juta. Nilai netonya 0. Maka jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah sebagai berikut. Akumulasi penyusutan aset ijarah di sebelah debit sebesar 120 juta, sedangkan aset yang diperoleh untuk ijarah di sebelah kredit sebesar 120 juta. Selanjutnya, pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Jika harga dijual di atas nilai buku aset ijarah, misalnya setelah penerimaan pendapatan ijarah bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa, yaitu 24 juta atau 4 dikali 6 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 sebagai berikut. Aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta, akumulasi penyusutannya minus 100 juta. Nilai netonya 20 juta. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah kas di sebelah debit 24 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah di sebelah debit 100 juta, aset yang diperoleh untuk ijarah di sebelah kredit 120 juta, keuntungan penjualan aset ijarah di sebelah kredit 4 juta. Jika harga jual di bawah ini nilai buku aset ijarah. Misalnya setelah penerimaan pendapatan ijarah bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah sebesar 15 juta.
Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 sebagai berikut. Aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta, akumulasi penyusutan minus 100 juta, nilai netonya 20 juta. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah kas di sebelah debit 15 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah di sebelah debit 100 juta, kerugian penjualan aset ijarah di sebelah debit 5 juta, aset ijarah di sebelah kredit 120 juta. Selanjutnya, pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa. Dimisalkan setelah berakhirnya masa sewa, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai 2 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 sebagai berikut. Aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta, akumulasi penyusutan minus 120 juta, nilai netonya 0. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Kas di sebelah debit sebesar 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah di sebelah debit 120 juta, aset yang diperoleh untuk ijarah di sebelah kredit 120 juta, keuntungan penjualan aset ijarah di sebelah kredit 2 juta. Selanjutnya penyajian transaksi ijarah aset berwujud. Teknis perhitungan dan penjurnaan transaksi ijarah untuk multi jasa. Contoh kasusnya sebagai berikut. Ibu Uli melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di UGM. Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut sebagai berikut. Harga perolehan jasa sebesar 9 juta dibayar ke UGM tanggal 1 Februari. Masa sewa 6 bulan mulai 1 Februari sampai dengan 1 Agustus. Sewa per bulannya 1.700.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret. Penyusutan per bulannya 1.500.000 mulai tanggal 1 sampai dengan mulai tanggal 1 bulan Maret. Biaya administrasi 0,5% sebesar 45.000 diterima tanggal 1 Februari 20 XA. Selanjutnya, pengadaan aset ijarah. Jurnal pengadaan aset ijarah jasa sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 2, aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 9 juta di sebelah debit. Rekening UGM di sebelah kredit sebesar 9 juta. Saat akad disepakati. Jurnal pada saat akad adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 2. Rekening nasabah atau kas sebesar 45.000 di sebelah debit. Pendapatan administrasi di sebelah kredit sebesar 45.000. Saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah. Berikut adalah tabel penyusutan aset ijarah dan pembayaran. Nomor 1, beban amortisasinya Rp1.500.000, pembayaran sewa Rp1.700.000, keterangan tanggal penyusutan dan pembayaran 1 Maret 20 XA. Nomor 2, beban amortisasinya Rp1.500.000, pembayaran sewanya Rp1.700.000, tanggal 1 bulan April 20 XA. Nomor 3-6, beban amortisasi dan pembayaran sewa sama dengan yang di atas. Dan untuk mulai pembayarannya dimulai pada tanggal 1 setiap bulannya. Selanjutnya, tanggal 1 bulan 3. Beban amortisasi aset ijarah sebesar 1.500.000 di sebelah debit. Akumulasi amortisasi aset ijarah di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Keterangan pengakuan amortisasi aset ijarah. Tanggal 1 bulan 3. Kas atau rekening nasabah sebesar 1.700.000 di sebelah debit. Pendapatan ijarah sebesar 1.700.000 di sebelah kredit. Keterangan pengakuan penerimaan pendapatan sewa. Tanggal 1 bulan 4. Beban amortisasi aset ijarah sebesar 1.500.000 di sebelah debit. Akumulasi amortisasi aset ijarah sebesar 1.500.000 di sebelah kredit. Tanggal 1 bulan 4. Kas atau rekening nasabah.
sebesar 1.700.000 di sebelah debit. Pendapatan ijaroh sebesar 1.700.000 di sebelah kredit. Tanggal 1 bulan 5. Beban amortisasi aset ijaroh sebesar 1.500.000 di sebelah debit. Akumulasi amortisasi aset ijaroh sebesar 1.500.000 di sebelah kredit. Tanggal 1 bulan 5. Kas atau rekening nasabah sebesar 1.700.000 di sebelah debit. Pendapatan ijaroh sebesar 1.700.000 di sebelah kredit. Tanggal 1 bulan 6. Beban amortisasi aset ijaroh sebesar 1.500.000 di sebelah debit. Akumulasi amortisasi aset ijaroh sebesar 1.500.000 di sebelah kredit. Selanjutnya masih tanggal 1 bulan 6. Kas atau rekening nasabah sebesar 1.700.000 di sebelah debit. Pendapatan ijaroh sebesar 1.700.000 di sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 1 bulan 7. Beban amortisasi aset ijaroh sebesar 1.500.000 di sebelah debit. Akumulasi amortisasi aset ijaroh sebesar 1.500.000 di sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 1 bulan 7. Kas atau rekening bank sebesar 1.700.000 di sebelah debit. Pendapatan ijaroh sebesar 1.700.000 di sebelah kredit. Tanggal 1 bulan 8. Beban amortisasi aset ijaroh sebesar 1.500.000. Akumulasi amortisasi aset ijaroh sebesar 1.500.000 di sebelah kredit. Masih di tanggal yang sama, tanggal 1 bulan 8. Kas atau rekening nasabah sebesar 1.700.000 di sebelah debit. Pendapatan ijaroh di sebelah kredit sebesar 1.700.000. Tanggal 1 bulan 8. Akumulasi amortisasi aset ijaroh sebesar 9 juta di sebelah debit. Aset yang diperoleh untuk ijaroh sebesar 9 juta di sebelah kredit. Keterangan untuk mengakhiri siklus transaksi ijaroh multijasa dengan menutup akumulasi amortisasi aset ijaroh dan menutup aset tak berwujud yang diperoleh untuk ijaroh. Sekian atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.